Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul arsy rafi'un darajat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahwat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min ahlil khairat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian Tafsir Al-Munir, yaitu kita melanjutkan surah Al-Baqarah ayat 11 sampai dengan 13, di mana pada bagian ini masih melanjutkan sifat-sifat kaum munafik, yang mana sebagaimana sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ayat-ayat yang bercerita tentang orang-orang munafik ini lebih panjang daripada ayat-ayat yang bercerita tentang orang-orang muttaqin ataupun orang-orang kafir. Ini menjadi kewaspadaan untuk kita semuanya. Inilah 3 ayat yang kita akan hayati, kita tadabburi, kita baca tafsirnya pada kesempatan ini. Mari kita baca bersama-sama untuk keberkahan majelis kita pada pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قالوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. Shadaqallahul adzim. Ayat yang ke-11, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ardi, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini. Qalu, maka mereka akan menjawab, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ayat ke-12, ala, ingatlah, ketahuilah, innahum, sesungguhnya mereka, hum, mereka itulah al-mufsidun, orang-orang yang berbuat kerusakan
walakin la tash'urun, tetapi mereka tidak menyadarinya. Ayat 13, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, aminu, berimanlah kalian semua, kama amanan nas, sebagaimana telah beriman orang-orang ataupun manusia. Qalu, mereka menjawab, mengatakan, anu'minu, apakah kami beriman, kama amanas sufaha, seperti berimannya orang-orang yang kurang akal tersebut atau yang bodoh tersebut. Ala, ketahuilah, innahum, sesungguhnya mereka, humus sufaha, orang-orang yang kurang akalnya. Walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak tahu, tidak mengetahui. Inilah kelanjutan dari sifatul munafikin, sifat-sifat kaum munafik yang harus kita waspadai bersama. Mereka memiliki perilaku-perilaku tertentu tetapi tidak menyadarinya. Mereka memiliki sifat-sifat yang negatif, yang mengandung madarat, yang membahayakan, tetapi mereka tidak menyadarinya dan mengklaim bahwasanya apa yang dilakukan itu baik-baik saja. Nah, itulah yang harus kita waspadai bersama. Jemaah sekalian, kita lanjutkan sedikit tentang balaghah, sisi keindahan ataupun sastra yang terdapat dalam ayat ini. Kata-kata innama nahnu muslihun ini adalah berfungsi untuk membatasi kata yang disifati dengan itu saja. Jadi ada adatul hasr, kata-kata innama. Kalau dalam hadis yang terkenal adalah innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu hanya tergantung niatnya. Jadi kata-kata innama adalah melakukan atau memiliki fungsi pembatasan untuk kalimat yang disebutkan sesudahnya. Dalam hal ini mereka, orang-orang munafik itu mengklaim bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kebaikan, ya, sebuah islah. Islah itu adalah perbaikan. Ketika mereka diingatkan jangan melakukan kerusakan, mereka mengklaim muslih, ya, kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Artinya kami tidak lebih sekedar orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ini jawabannya diplomatis dan terkesan bagus, ya. Mereka adalah di antara ciri orang-orang munafik ini memiliki kemampuan dalam hal bahasanya, menyampaikan kalimat-kalimat yang bisa memperdaya objek yang diajak bicara. Ala innahum humul mufsidun. Susunan ini memvariasikan adanya kata-kata takkid ataupun penguatan. Kalimat ini ditakkid dengan 4 macam penguatan atau takkid. Yang pertama adalah kata-kata ala, ketahuilah, perhatikanlah bahwasanya innahum, ya, inna ini adalah merupakan penguat yang kedua, sesungguhnya. Inna adalah harfu taukid. Kemudian penguat yang ketiga adalah hum, domir fasl atau domir munfasil, yaitu kata-kata hum yang berarti adalah mereka. Kemudian disebutkan lagi adalah al-mufsidun, penguat ataupun meyakinkan kepada kita semuanya bahwasanya yang mereka lakukan itu adalah mengandung unsur perusakan. Mereka bukan melakukan perbaikan, tapi justru merusak. Bukan mendamaikan, tapi memperkeruh suasana. Bukan merukunkan, tapi memecah belah umat. Nah, inilah nanti akan kita bahas tafsirnya. Kemudian berikutnya tentang mufradat lughawiyah.
arti kosakata bahasa. La tufsidu, al-ifsad gitu ya, adalah kerusakan, lawan daripada perbaikan. Kalau fasada itu adalah rusak ya. Tapi kalau afsada itu adalah merusak. Kalau fasada yafsudu itu adalah sesuatu rusak. Kalau afsada yufsidu berarti dia melakukan upaya perusakan, lawan daripada aslaha yuslihu. Kalau dalam bahasa Arab aslaha yuslihu, islah itu bisa bermakna reformasi. Yang era reformasi adalah era islah ya, era perbaikan. Yang dimaksud adalah larangan melakukan hal-hal yang mengakibatkan timbulnya kerusakan. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya sebagian para ulama salafus saleh kita, mereka dilarang melakukan ifsad, itu adalah maksudnya dilarang melakukan kemaksiatan, dilarang melakukan segala macam dosa yang itu akan mengakibatkan kerusakan di muka bumi ini. Nah, kalau di sini dirinci misalnya dengan menyulut fitnah. Fitnah dalam arti adu domba di antara sesama manusia, menebarkan rahasia kaum mukminin kepada kaum kafir. Mereka memiliki sifat memata-matai, mereka berinteraksi, bergaul dengan orang-orang mukmin. Kaum munafikin ini masuk dalam barisan kaum muslimin. Mereka sholat di masjid, mereka juga bersama-sama dengan komunitas kaum muslimin dalam rangka untuk mencari-cari rahasia kaum muslimin, kemudian disampaikan kepada orang-orang kafir, membujuk kaum kafir untuk memusuhi kaum mukminin. Sudah kita sampaikan sebagian sifat mereka, bahwa orang-orang munafik ini dulunya adalah orang-orang Yahudi yang ada di Madinah dan sekitarnya. Mereka tidak memiliki daya upaya, karena kaum mukminin lambat laun semakin eksis di Madinah, semakin kokoh, semakin kuat, maka gembong munafikin mereka adalah Abdullah bin Ubay, sebelumnya punya semacam pengaruh yang kuat ya di Madinah, tetapi suku Aus dan Khazraj yang sudah masuk Islam menjadi kaum Ansor ya. Ansor adalah para penolong, mengikuti dakwah Rasulullah SAW, maka tidak ada pilihan bagi Abdullah bin Ubay kecuali masuk Islam ya, pura-pura masuk Islam. Tetapi itu hanya sifatnya zahir, batinnya menyimpan kekafiran. Jadi mereka sering melakukan komunikasi, interaksi dengan orang-orang kafir yang ada di Mekah, kaum musyrikin, untuk memusuhi kaum mukminin dan berusaha untuk mengkhianati perjanjian yang telah disepakati bersama, yaitu Piagam Madinah ya. Jadi pada saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, melakukan 3 agenda strategis untuk membangun masyarakat baru di Madinah. Yang pertama adalah membangun Masjid Nabawi sebagai basis, baik itu basis secara ritual yang disebut dengan markazul ibadah, pusat peribadatan, ataupun markazul qiyadah, basis secara sosial ya, untuk mengendalikan masyarakat. Nah, itu pusatnya, pusat ibadah dan pusat pemerintahan ya, itu ada di Masjid Nabawi. Kemudian at-ta'akhi bainal muhajirin wal ansor, menyatukan, mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor, itu dalam rangka untuk konsolidasi internal kaum muslimin. Nah, kemudian strategi ketiga adalah membuat Piagam Madinah untuk melakukan konsolidasi eksternal
menyatukan antara suku dan etnis serta agama yang bermacam-macam di Madinah. Nah, ternyata orang-orang munafik inilah, dan di dalamnya adalah orang-orang Yahudi inilah yang berusaha untuk mengkhianati perjanjian yang disepakati bersama itu ya. Dan banyak sekali hal-hal yang akhirnya terjadi ya, usaha-usaha pembunuhan kepada Nabi Muhammad SAW juga dilakukan ya. Pada saat Nabi Muhammad SAW melakukan perundingan dengan Bani Nadir, itu ada orang Yahudi yang berusaha menimpakan batu besar ya dari atas bukit. Sudah disetting sedemikian rupa, beliau berada di bawah, mau dijatuhkan batu besar ini supaya Nabi wafat, tetapi Allah memberikan wahyu lewat malaikat Jibril dan akhirnya beliau selamat dari tipu daya orang-orang Yahudi itu. Nah, kemudian beliau juga pernah ada upaya-upaya pembunuhan yang lainnya, terutama yang paling membuat dampak yaitu pada saat beliau pada peristiwa Khaybar ya, tahun 7 Hijriah, di sela-sela pengusiran orang-orang Yahudi di Khaybar, itu adalah benteng terakhir mereka, itu beliau dijamu makanan karena beliau suka makan paha kambing. Maka ada seorang wanita Yahudi yang bernama Zainab bintil Harithah itu membubui daging ataupun paha kambing tersebut dengan racun supaya kalau dimakan oleh Rasulullah meninggal. Nah, itulah jahatnya ya orang Yahudi ini adalah seorang istri dari tokoh Yahudi juga. Maka para sebagian sahabat sudah makan ya, dan ya ada dampaknya, dan beliau makan sebagian tapi dikasih wahyu, dikasih tahu oleh Allah Ta'ala lewat malaikat Jibril, akhirnya beliau muntahkan ya. Tetapi dampak dari itu menurut sebagian ulama itulah yang menjadikan sakit di masa-masa akhir hayat beliau dan akhirnya menjadikan beliau wafat ya. Itu adalah menurut sebuah riwayat itu adalah karena dampak dari racun yang pernah sebagian ya bercampur dengan daging masuk ke perut beliau tersebut ya. Allahu a'lam bishawab. Nah, itulah banyak sekali riwayat nanti dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ini bercerita banyak ya tentang orang-orang Yahudi. Kemudian surat Al-Imran juga demikian. Ini adalah tipu daya dari mereka yang sangat jahat ya. Dan orang-orang munafik adalah mereka yang pura-pura masuk Islam, yang latar belakangnya adalah Yahudi, Abdullah bin Ubay, generasi berikutnya adalah Abdullah bin Sabah. Orang-orang inilah yang menjadi latar belakang pertikaian tidak ada henti-hentinya di antara generasi terbaik umat Islam, yaitu para sahabat itu. Ada kesalahpahaman, ada saling melakukan ya, bahkan nantinya ada pertumpahan darah itu karena provokasi daripada orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik ini. Jadi mereka melakukan upaya-upaya ya, yang keji, membuat orang-orang kafir tidak suka mengikuti Nabi Muhammad SAW, kemudian ingkar dan menghalangi manusia untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama nahnu muslihun. Ini jawaban mereka. Perbaikan adalah lawan kerusakan, yang islah tadi. Artinya selamanya kami bukan termasuk orang yang melakukan perusakan. Jadi mereka jelas-jelas melakukan segala macam upaya ifsad tadi, perusakan, tetapi tidak menyadarinya. Kami tidak lain hanya mengadakan perbaikan. Kami jauh dari perkara-perkara yang merusak. Kami berusaha memberikan kebaikan dan perbaikan dengan cara kami mengikuti para pemimpin kami. Demikianlah keadaan para perusak di setiap zaman. Perusakan yang mereka lakukan, mereka klaim sebagai perbaikan itu sendiri. Pada kajian sebelumnya sudah kita wanti-wanti ya, kita waspadai ya, untuk
menghindari sifat-sifat nifak. Ini pun juga demikian ya. Pada setiap zamannya ada fenomena yang mungkin bentuknya berbeda, tetapi memiliki garis yang hampir sama ya, yaitu untuk memperkeruh persatuan dan kesatuan di antara kaum muslimin, mengungkit perbedaan-perbedaan, mengklaim bahwasanya apa yang menjadi orientasi daripada kelompoknya itulah yang paling benar misalnya, kemudian kelompok kaum muslimin yang lain itu salah, bahkan mengandung unsur-unsur yang membahayakan ya, kemudian membuat sebuah misalnya kesimpulan-kesimpulan ya yang parsial, yang menjadikan satu di antara yang lain, antara kaum muslimin itu saling curiga ya. Saya tidak bisa menyampaikannya secara vulgar ya, insya Allah kita sangat fahamlah bagaimana fenomena akhir-akhir ini ya, yang mana ini harus kita waspadai ya. Saya tidak menuduh bahwasanya kelompok-kelompok itu kaum munafikin, nggak boleh ya, kita tidak boleh menuduh seperti itu ya. Sama saja kalau kita menuduh pihak-pihak tertentu memiliki sifat seperti ini, kan kita seolah-olah mensucikan diri kita, itu juga tidak boleh ya. Semua ini adalah dalam tataran ijtihadiyah ya. Saling berijtihad, kalau benar dapat 2, kalau salah dapat 1 ya. Tetapi kita waspadai masing-masing bahwasanya persatuan dan kesatuan umat itulah yang diutamakan di atas yang lain. Baik, jadi kita mewaspadai sifat-sifat kaum munafikin ya, seperti ini. As-sufaha itu artinya orang-orang yang lemah akalnya. Yang disebutkan tadi artinya kurang akal, itu bahasa yang lebih halus ya. Bahasa kasarnya adalah orang-orang bodoh ini, dan manusia-manusia yang lemah akalnya. Makna asal dari kata as-safa adalah al-khifah. Al-khifah itu adalah ringan, yang tidak berkualitas, yang tidak memiliki bobot, yang kalau digambarkan dalam hadis, kondisi umat akhir zaman itu adalah seperti kahusais sail ya, seperti buih yang ada di atas banjir, yang ada di atas lautan yang terombang-ambing. Itulah tidak memiliki pendirian. Jadi inilah arti mufradat lughawiyah yang ada di dalam beberapa ayat ini. Berikutnya adalah tentang tafsir dan penjelasan. Apabila dikatakan kepada orang-orang munafik, komplotan rendah dan rencana jahat kalian dengan mengobarkan fitnah, memata-matai untuk kepentingan kaum kafir, dan memprovokasi suku-suku Arab untuk memusuhi kaum muslimin, itu adalah kerusakan. Maka mereka akan menjawab, kenyataannya bukan seperti yang kalian sangka. Sebetulnya kami hanyalah mengadakan perbaikan. Yang kami inginkan tidak lain adalah perbaikan. Maka Allah membantah mereka bahwa mereka lah orang-orang yang merusak, akan tetapi mereka tidak menyadari bahaya perbuatan mereka, tidak merasakan perusakan ini, sebab ini telah menjadi insting mereka, tertanam dalam karakter mereka. Mereka melakukan tindakan-tindakan yang ceroboh tapi tidak menyadarinya. Karakter seperti itu mungkin banyak ya. Dan yang kita waspadai adalah barangkali mungkin ada dalam diri kita ya. Kita yang tidak paham tentang masalah tertentu, tapi karena kena hasut sana sini akhirnya kita ikut-ikutan ya, untuk seperti yang mereka hasutkan, yang mereka adu dombakan ya. Kita kena dampaknya ya. Kita kalau dalam bahasa intelijen ya, kita itu kena semacam targetnya ya. Kita dijadikan sebagai sasaran tapi kita tidak menyadarinya, bahkan kita mengikuti karakter mereka. Ini yang harus kita waspadai. Kaum muslimin dulu
menasehati mereka dengan berbagai cara, menyeru mereka untuk beriman seperti imannya orang-orang yang mengikuti petunjuk akal sehat dan mengambil jalan hidayah seperti Abdullah bin Salam dan lain-lainnya. Abdullah bin Salam ini adalah seorang sahabat yang sebelumnya itu seorang ulamanya Yahudi atau rabi lah, rabinya Yahudi. Dia orang yang rajin mentelaah kitab Taurat, kemudian menyimpulkan ayat-ayat dalam kitab Taurat tersebut tentang karakter Nabi akhir zaman, dihafalkan, kemudian disampaikan kepada kaumnya. Pokoknya ulamanya, orang alimnya Yahudi di Madinah itu Abdullah bin Salam, yang sebelumnya namanya Al-Husain bin Salam, kemudian diganti namanya oleh Rasulullah dengan Abdullah bin Salam ini. Nah, ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, itu sudah ditunggu-tunggu oleh Abdullah bin Salam ini. Mana sih Nabi akhir zaman? Apakah betul? Apakah sesuai antara realita nanti yang dilihat dengan sifat-sifat yang didapatkan dari kitab-kitab Tauratnya itu? Nah, pada saat Abdullah bin Salam ini bertemu dengan Rasulullah SAW itu, beliau mengetes, memberikan tes pertanyaan. Beliau memberikan pertanyaan 3 ya. Ketika bertemu dengan Rasulullah, beliau menanyakan, saya akan bertanya kepada Anda 3 hal yang tidak mengetahuinya kecuali seorang nabi. Nah, karena dia juga ulama, maka pertanyaannya ilmiah. Pertanyaan pertama, apakah tanda-tanda awal datangnya hari akhir, hari kiamat? Pertanyaan kedua, makanan apa yang pertama-tama dimakan oleh penduduk surga? Pertanyaan ketiga, faktor apa yang menjadikan seseorang itu mirip dengan ayahnya atau saudara mirip dengan pamannya? Wah, ini memang pertanyaan sulit ya. Kalau manusia biasa susah menjawabnya. Maka Rasulullah SAW menyampaikan bahwa malaikat Jibril telah memberikan wahyu kepadaku. Maka Abdullah bin Salam menyela malaikat Jibril. Orang-orang Yahudi, ya kata Abdullah bin Salam itu ya, itu benci dengan malaikat Jibril ini. Jadi orang-orang Yahudi itu tidak suka dengan malaikat Jibril. Ya, latar belakangnya karena dianggap keliru ya dalam memberikan wahyu ya kepada Rasulullah, ya mungkin mirip-mirip seperti orang Syiah dan lain-lain ya, Allahu a'lam. Jadi apa jawaban yang disampaikan Allah lewat malaikat Jibril berupa wahyu ini? Jawaban pertama adalah bahwa tanda-tanda pertama datangnya hari kiamat itu adanya api yang nanti akan mengumpulkan manusia baik dari timur maupun dari barat. Api yang menggiring ya manusia nanti sehingga berkumpul di suatu tempat, dan tempat itu ada di Syam, di Palestina sana. Kemudian itu tambahan dari saya ya. Dari Syam itu dari riwayat yang lain. Kemudian yang kedua, makanan yang dimakan pertama-tama oleh penduduk surga itu adalah hati ikan. Dan yang ketiga, faktor yang menjadi kemiripan seorang anak dengan orang tuanya adalah, ini mohon maaf agak sensitif ya, tapi insya Allah kita sudah dewasa semua ya, sudah para pengantin senior ya.
yaitu apabila antara suami dan istri itu melakukan jima, hubungan seksual, maka apabila suami orgasnya lebih dahulu daripada istrinya, anaknya mirip dengan suaminya. Dan apabila istrinya orgasmenya lebih dahulu, maka anaknya mirip dengan ibunya. Nah, maksudnya tadi mirip bapaknya, kalau ini mirip ibunya. Ini hadis sahih riwayat Bukhari ya. Jadi inilah pertanyaan yang disampaikan oleh Abdullah Salam dan dijawab. Nah, maka Abdullah bin Salam semakin mantap ya untuk masuk Islam, menyatakan 2 kalimat syahadat, tetapi minta kepada Rasulullah SAW untuk menyembunyikan, merahasiakan identitas keislamannya, karena nanti khawatir akan membuat kaumnya menjadi terpecah belah ya. Sampai ya suatu saat memang disembunyikan ya. Kemudian suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada orang-orang Yahudi, dan pada saat itu Abdullah bin Salam bersembunyi ya di belakang sana. Beliau menanyakan kepada orang-orang Yahudi, bagaimanakah pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Itu yang muncul dari orang-orang Yahudi itu adalah kebaikan semuanya. Dia adalah ulama kami, orang alim kami, orang yang paling tahu, orang yang paling baik, orang pokoknya citra kebaikan itu mereka sampaikan kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian Nabi bertanya, bagaimanakah pendapat kalian kalau seandainya Abdullah bin Salam itu masuk Islam? Itu pancingan-pancingan diplomasi beliau ya. Ternyata mereka menjawab tidak mungkin. Tidak mungkin Abdullah bin Salam, orang yang paling faham, orang yang paling alim, orang yang pokoknya citra positif itu mengikuti kalian. Tidak mungkin. Nah, setelah itulah baru kemudian Abdullah bin Salam muncul dari balik itu, dari balik biliknya, dan mengatakan bahwasanya sesungguhnya saya sudah masuk Islam mengikuti petunjuk hidayah yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, jamaah sekalian, itulah ya karakter orang Yahudi ya. Ketika sebelumnya memberikan pujian-pujian yang luar biasa setinggi langit kepada Abdullah bin Salam, ketika sudah mengetahui dia masuk Islam, mereka tidak bisa objektif lagi. Sudah unsur syahwatnya memenuhi mereka, mereka menolak, ya, tidak mau menerima Abdullah bin Salam ini, dan mereka tetap dalam kekafirannya. Nah, itulah mirip seperti orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah ya sebelumnya. Nah, itulah sedikit secuplik tentang bagaimana biografi Abdullah bin Salam. Kita bisa memperkayanya dengan informasi-informasi lainnya yang insya Allah lebih menarik ya. Bila kaum muslimin berkata kepada orang-orang munafik, masuklah ke kawasan iman seperti orang-orang lain, maka mereka menjawab dengan sikap tinggi hati, sikap sombong, akankah kami beriman kepada Al-Quran dan kepada Muhammad sebagaimana orang-orang tol itu para pengikut Nabi Muhammad? Jadi mereka sombong ya, tinggi hati. Mereka mengklaim memiliki ilmu yang lebih tinggi dan mengatakan para pengikut Nabi Muhammad, orang-orang muslimin, sebagai orang yang tidak memiliki ilmu. Inilah ya, mereka tidak memiliki adab sama sekali. Orang-orang lemah dari kaum hamba sahaya, ini tuduhan mereka, dan orang-orang miskin dan orang-orang bodoh yang berakal lemah itu beriman. Padahal orang yang berakal adalah orang yang melihat jalan kebaikan dan cahaya terbentang di hadapannya, lalu dia menyusurinya. Artinya justru orang-orang yang beriman itulah orang-orang yang menggunakan akal sehatnya dalam ilmu akidah ya, terutama kajian tentang ma'rifatullah, dalil tentang wujud Allah. Itu yang biasanya diterangkan oleh para ulama kita itu adalah dalil akli ya, dalil secara rasional tentang keberadaan Allah. Ini menunjukkan bahwasanya pendekatan-pendekatan rasional itu adalah yang sangat logis
tentang keberadaan Al-Khaliq. Di antara dalil akli tentang wujudillah itu adalah sebuah ilustrasi yang sederhana saja. Misalnya ketika ada orang yang datang dari tengah hutan misalnya ya, kemudian dia cerita, saya tadi di hutan menemukan istana yang sangat bagus, sangat indah, luar biasa, tertata dengan bagus, terawat dengan baik, ada perhiasan yang sangat mewah, tamannya bagus, pokoknya luar biasa. Tetapi istana itu tiba-tiba muncul dengan sendirinya, tidak ada yang membangunnya, tidak ada yang merawatnya, tidak ada yang memilikinya, ada dengan sendirinya. Nah, maka akal sehat kita pasti memberikan sebuah jawaban, itu sebuah yang mustahil. Tidak mungkin sesuatu itu ada, apalagi dengan sifat-sifat yang istimewa, kecuali ada yang membangunnya, ada yang menciptakannya. Nah, itulah akal sehat kita ya. Alam raya ini dengan segala macam kemegahannya tidak mungkin ada dengan sendirinya, pasti ada zat yang menciptakannya, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kurang lebih pendekatan secara akal, dalil akli tentang keberadaan Allah Ta'ala sebagai Al-Khaliq. Maka Allah membantah mereka bahwa mereka sendirilah yang terhitung orang-orang yang bodoh, yang tidak berpengetahuan, bukan orang-orang yang mereka cap sebagai orang bodoh tadi, yaitu orang mukmin. Mereka tidak punya pemahaman yang benar tentang iman, mereka tidak mengerti tentang hakikat dan pengaruhnya. Itulah yang justru dimiliki oleh orang-orang munafikin. Kemudian tentang perusakan itu dipakai ungkapan la yash'urun, yaitu yang mana asyur atau perasaan artinya menyadari perkara yang samar-samar, sedangkan tentang iman dipakai ungkapan la ya'lamun. Jadi mereka melakukan perusakan tetapi la yash'urun, kemudian mereka dalam hal ini tentang masalah keimanan la ya'lamun, yang mana al-ilm artinya keyakinan dan kesesuaian dengan kenyataan. Kenapa demikian? Sebabnya karena perusakan di muka bumi adalah perkara yang dapat diketahui dengan panca indera yang bisa dirasakan. Akan tetapi mereka tidak punya indera sehingga bisa merasakannya. Mereka mati ya, perasaannya itu tidak berfungsi, panca inderanya tidak berfungsi. Kerusakan udara, ada polusi misalnya ya, bisa tercium dengan bau yang tidak sedap. Kemudian misalnya ada debu macam-macam ya, yang harusnya bisa dirasakan oleh mata mereka, telinga mereka, oleh mulut mereka, kulit mereka, tetapi panca inderanya tidak berfungsi. Maka Allah mengatakan kata-kata la yash'urun, mereka tidak merasakannya. Nah, adapun iman itu adalah perkara hati, hanya diketahui oleh orang yang mengenal hakikatnya. Iman tidak sempurna kecuali dengan ilmu pengetahuan yang pasti. Ilmu artinya mengetahui sesuatu sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Akan tetapi mereka tidak punya ilmu pengetahuan hingga mereka mencapai hakikat iman. Kalau dalam kajian usul fikih ada tingkatan-tingkatan ilmu, itu adalah tingkatan yang paling tinggi ya, pengetahuan yang paling tinggi. Kemudian ada yang di bawahnya itu adalah al-dhon ya, persangkaan, kemudian asyak, keraguan-raguan. Nah, ilmu yang mengantarkan kita kepada keimanan itu adalah ilmu yang ainul yakin ya, jadi ilmu yang mencapai pada derajat keyakinan. Semakin tinggi ilmu yang kita miliki tentang sesuatu, maka semakin yakin kita tentang keberadaan sesuatu itu. Kalau pengetahuan kita tentang sesuatu itu biasa-biasa saja, maka akan menjadikan kita susah ya, ataupun iman kita menjadi rapuh.
Berikutnya adalah pembahasan tentang fikih kehidupan atau hukum-hukum. Memutarbalikkan fakta dan memoles kenyataan adalah ciri para pengecut dan orang-orang yang lemah. Adapun orang-orang kuat, yaitu orang-orang beriman yang mempergunakan sarana-sarana pengetahuan yang sehat untuk mencapai hakikat segala hal. Merekalah yang kekal, ya. Merekalah yang benar-benar mencintai umat manusia. Maka dari itu mereka menyeru umat manusia ini agar memperbaiki perilaku, meluruskan akhlak, teguh di atas prinsip yang benar yang ditunjuk oleh akal dan dituntut oleh fitrah, serta dikuatkan oleh bukti-bukti indrawi dan historis atau sejarah. Ini kalimat terjemahan ya dari Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili yang menurut saya mendalam ya. Jadi analisa beliau ini sangat mendalam tentang bagaimana yang saya sampaikan tadi tentang karakter orang-orang munafik yang bukan hanya terjadi pada zaman dahulu ya, pada zaman risalah ini turun, pada zaman awal-awal Islam, tapi juga yang terjadi pada akhir-akhir zaman seperti kita ini, memutarbalikkan fakta, banyak menyebarkan berita-berita bohong, berita-berita hoax. Terutama era sekarang adalah era kebebasan informasi, kebebasan dari sisi jurnalistik ya. Mungkin ada kita temukan di era medsos sekarang ini orang-orang tertentu ya. Kita tidak bicara orang-orang kafir, dan kita bicarakan orang munafik itu adalah di kubu umat Islam sendiri ya. Kita tidak jarang menemukan akun-akun media sosial tertentu, terutama yang sekarang mudah tersebar itu adalah dari sisi berupa konten-konten video ya. Itu kita tidak jarang menemukan konten-konten yang provokatif. Dia hanya mengejar ratingnya atau mengejar bahasa kalau YouTube adalah subscribernya saja ya, supaya menjadi viral gitu ya. Dipotong-potong, mohon maaf ya, ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz tertentu yang punya masa banyak, dicuplik saja, hanya satu paragraf saja dicuplik ya. Kemudian di copy paste. Kemudian dicuplik lagi dari ustadz lain yang punya murid atau punya follower banyak, punya jamaah banyak, dicuplik lagi yang isinya kontradiktif, kan gitu ya. Kemudian diunggah dalam sebuah rentetan video. Nah, terjadi pro kontra. Nah, ini kan akhirnya ya menjadi terbelah masyarakat kaum muslimin ini ya. Ada pro dengan ustadz ini, ada yang kontra, ada yang mendukung ini, ada yang kontra, akhirnya seperti itulah ya. Ini harus kita waspadai bersama ya. Jangan-jangan kita hanya mengejar sisi-sisi kaitannya dengan materi, tetapi melupakan akal sehat tadi ya, melupakan fitrah ya. Kita meninggalkan fitrah keimanan yang ada dalam diri kita. Jadi harus kita waspadai ciri-ciri kemunafikan dalam diri kita masing-masing. Kemudian jamaah sekalian, ini kutipan dari Syekh Wahbah dari kitab Ahkamul Quran Al-Jassas. Beliau mengutip ini sebagai sebuah penekanan dari ayat 8 yang sudah kita bahas tafsirnya ya. Ayat-ayat yang berbunyi wa minan nasi may yaqulu amanna. Di antara manusia ada orang yang mengatakan kami telah beriman. Ini menunjukkan bahwa iman bukanlah pernyataan di bibir yang tidak dibarengi dengan keyakinan. Sebab Allah Ta'ala telah memberitahu tentang pengakuan mereka bahwa mereka beriman
Tetapi Allah menafikan, menolak sebutan iman bagi mereka dengan firman-Nya, wa mahum bimu'minin. Tidaklah mereka itu orang-orang yang beriman. Nah, ini menarik ya. Nanti penjelasan agak panjang di sini masalah keimanan ya. Jadi orang-orang munafik itu mengklaim bahwasanya secara lisan mereka itu beriman, tetapi faktanya mereka belum beriman. Jadi kalau bahasa sekarang Islam KTP, Islamnya hanya pada identitas kartu tanda penduduk saja, identitas personal saja, baik di KTP ataupun di SIM ataupun mungkin di paspornya ya. Tetapi secara fakta, akhlaknya, perilakunya, kemudian sifat-sifatnya itu tidak mencerminkan sebagai pribadi yang muslim. Nah, itu tadi ya contoh-contohnya tadi ya. Kalau dalam hadis itu banyak sekali. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sebenarnya, kata Rasulullah, adalah seorang yang orang-orang muslim lainnya merasa aman dari pernyataannya dan dari perbuatannya. Nah, jadi kalau orang-orang muslim merasa terganggu dengan figur tertentu, walaupun dia tokoh yang terkenal misalnya ya, dengan identitas titel keislaman yang luar biasa, tapi kalau pernyataannya itu membuat gaduh kaum muslimin, membuat mereka terbelah, menjadi pecah belah, menjadi saling bermusuhan, saling suudzon di antara mereka, hati-hati ya. Ini jangan-jangan wa mahum bimu'minin tadi, wa mahum bimuslimin, karena itu tadi tidak sesuai dengan karakter orang muslim yang sebenarnya adalah bisa menjamin orang muslim yang lain aman, tidak terganggu min lisanihi, dari pernyataannya, wayatihi, dan perbuatannya. Nah, itulah yang harus kita perhatikan ya. Seperti orang-orang Arab Badui, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui itu mengatakan, kami ini telah beriman. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, katakanlah kami telah Islam. Walam yadkhulul iman fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Inilah dari ayat ini para ulama membuat sebuah kesimpulan ya. Dari sekian banyak tafsirnya, di antara kesimpulannya bahwa setiap mukmin adalah muslim, tetapi tidak setiap muslim itu adalah mukmin. Ini penjelasannya panjang dalam bab akidah ya. Setiap mukmin itu adalah muslim, tetapi tidak kebalikannya. Tidak setiap muslim dia itu adalah mukmin. Nah, karena ini tadi dalilnya. Kalau aslamna, ya Islam KTP silakan ya, identitas keislaman secara zahir. Tapi kalau mukmin nanti dulu, lihat dulu ya. Sudah masuk belum ya? Menancap kuat belum dalam hatinya? Orang-orang munafik ini mereka Islam, identitasnya mereka rajin ke masjid, mereka rajin melakukan syiar Islam ya. Tetapi hatinya tadi ya belum memasukkan keimanan ke dalam hatinya itu. Nah, kemudian kata Hasan al-Basri, laisal iman bitahalli wala bitamanni. Islam itu bukan semata-mata hiasan ataupun angan-angan, walakin ma waqara fil qalbi, tetapi iman itu adalah yang menancap kuat di dalam hati kita, wasataqatul a'mal, dan dibuktikan oleh amal-amalnya, oleh kata-katanya, oleh perbuatannya, oleh perilakunya. Nah, itulah ya, keimanannya bukan hanya semata-mata pernyataan zahir, tapi yang lebih menjadi konteks pembahasan kita adalah bagaimana hatinya dan perbuatan secara zahir, ekspresi dari hatinya itu. Kemudian ada hadis
dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, al-iman bid'un wa sab'una au bid'un wa situna syu'bah. Iman itu memiliki 70 cabang atau 60 cabang lebih. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah, yang paling tinggi, yang paling utama adalah ucapan kalimat tahlil la ilaha illallah. Wa atnaha imatatul adza anit thariq, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri, gangguan dari tengah jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu adalah salah satu cabang daripada keimanan. Muttafaqun alaih. Jadi iman itu, dari sinilah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyimpulkan bahwa al-iman yazid wa yanqus. Di samping mereka memiliki penjelasan, al-iman adalah at-tasdiqu bil qalbi, meyakini dalam hati, wal iqraru bil lisan, menyampaikan dengan lisan, wal amalu bil jawarih, mengekspresikan dalam amal nyata, yazidu bitta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman itu fluktuatif, pasang surut, bisa bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Inilah moderatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, wasatiyah dalam bab akidah. Kalau orang-orang Murji'ah, faham Murji'ah, rojak, dari kata-kata rojak, ya, pesimisnya itu sangat dominan. Mereka ini kalau orang mengatakan sudah mukmin, sudah syahadat, maka iman itu sempurna 100%. Tidak peduli apakah dia melakukan dosa besar, dosa kecil, kemaksiatan sebanyak apapun. Versi orang Murji'ah aman saja. Iman itu 100%, nggak berkurang sama sekali, ya. Jadi orang-orang seperti ini bahaya, ya. Mereka ini menggampangkan dosa-dosa, menganggap ringan dosa-dosa. Kebalikannya, ekstrim yang lainnya adalah orang-orang Khawarij. Mereka ini kebalikannya. Kalau orang muslim, orang mukmin yang berdosa besar, maka hukumnya kafir. Nah, itu orang-orang Khawarij. Orang mukmin yang dosa besar maka menjadi keluar dari Islam. Jadi ekstrim yang sana, orang mukmin dosa besar apapun tidak mengurangi keimanannya. Kemudian ini orang-orang Murji'ah, kemudian orang-orang Khawarij. Di satu sisi orang mukmin yang berdosa besar maka dia menjadi kafir, halal darahnya, boleh diperangi. Nah, jadi itu orang Khawarij, sedikit-sedikit perang, sedikit-sedikit takfir, ya, aliran takfiri itu mengarah kepada aliran Khawarij. Hati-hati. Sebenarnya aliran radikal di antara kaum muslimin itu diarahkan ke sini, ya, yang radikalisme, ya. Nah, yang liberal itu hati-hati, itu lebih mengarah kepada Murji'ah ini, ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pertengahan, yaitu moderat tadi, ya, tidak ekstrim sana, tidak ekstrim sini, yaitu bahasanya iman itu bisa bertambah dengan keimanan, bisa berkurang dengan kemaksiatan, ya. Kata Abdullah bin Mas'ud dalam doanya, ya Allah tambahkanlah iman kami, ketakwaan dan pemahaman kami. Kemudian kata Ammar bin Yasir, beliau mengatakan ada 3 hal yang bila menetap dalam diri seseorang berarti sempurna imannya. Yang pertama al-insaf, berlaku adil terhadap diri sendiri, ya, objektif, ya, kalau tidak egois lah. Kemudian yang kedua berinfak di saat susah dan menebarkan salam kepada orang alim, maksudnya kepada ulama, ya, memberikan takzim, menyapa mereka, memberikan ihtiram kepada mereka sesuai dengan makomnya. Ini hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq, ya. Ini bukan hadis nabawi, tapi adalah asar, ya, dari sahabat, pernyataan dari sahabat yang saya kira juga dilandasi oleh ilmu, ya. Allah a'lam. Kemudian yang terakhir adalah innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum. Iman itu bisa usang, ya, bisa lusuh di dalam hati kalian. Kama yakhlaqu, seperti baju kita bisa lecek, bisa lusuh, bisa kotor. Fas'alullah ta'ala an yujaddidal iman fi qulubikum, maka mintalah pada Allah supaya memperbarui keimanan dalam hati-hati kalian. Atau dalam riwayat lain fajadidu imanakum bila ilaha illallah, perbaruilah iman kalian dengan sering-sering mengatakan kalimat la ilaha illallah.
Jadi harus kita rawat sebagaimana baju kalau kita tidak pernah cuci, nggak pernah disetrika maka akan rusak, gampang usangnya. Iman kita kalau nggak kita rawat dengan sebaik-baiknya juga akan hilang ya, maka harus kita rawat ya. Demikianlah tafsir kita, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya maaf, dan mudah-mudahan kita istiqomah di jalan kebenaran sampai akhir hayat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.